Pertidaksamaan logaritma, lagi-lagi harus ingat lagi dan harus hafal sifat-sifat logaritma. Pertidaksamaan logaritma, tanda pertidaksamaan sama pertidaksamaan eksponensial kemarin. Contoh pertidaksamaan logaritma seperti ini. Tanda di sini bukan lagi sama dengan tapi tanda pertidaksamaan. Terus sifat dasar pertidaksamaan, kalau A-nya lebih besar dari 1, maka numerusnya juga lebih besar dari lebih besar. Kalau di sini lebih besar, di sini juga lebih besar. Kalau di sini lebih kecil, di sini juga lebih kecil. Kalau basisnya lebih besar dari 1. Kalau basisnya di antara 0 dan 1, maka numerusnya kalau di sini lebih besar, di sini lebih kecil. Kalau di sini lebih kecil, di sini lebih besar. Kebalikannya. Langkah-langkah penyelesaian logaritma, pertidaksamaan logaritma. Yang pertama, menentukan syarat numerusnya. Numerusnya harus positif. Kalau positif berarti harus lebih besar dari 0. Numerus itu berarti nilai X dan Y ini atau hasil perpangkatan. Yang kedua, syarat pertidaksamaan logaritma. Ya kan? A melihat nilai A. Kalau A-nya lebih besar dari 1 berarti ini enggak berubah. Kalau A-nya di antara 0 dan 1, ininya berubah, numerusnya berubah tandanya. Yang ketiga, menentukan irisan dari syarat 1 dan 2. Contoh yang pertama, ini pertidaksamaannya kita selesaikan. Yang pertama syarat numerus dulu, numerusnya mengandung nilai X. Kita cari 2X min 6 harus lebih besar dari 0, harus positif kan? Lebih besar dari 0, kita cari nilai X-nya ketemu 3. Kita cari nilai X-nya ketemu min 1. Setelah itu syarat logaritmanya. Ini basisnya 2 lebih besar dari 1, berarti tandanya tidak berubah. Lebih besar. Dua log-nya dicoret, ketemulah X-nya 7. Yang ketiga, daerah arsiran. Daerah arsiran yang pertama, X-nya 3 min 1, 7. 3 min 1, 7. Kita tulis dalam garis bilangan. Lebih besar semuanya, lebih besar. Lebih besar dari min 1 berarti ke kanan, lebih besar dari 3 ke kanan, lebih besar dari 7 juga ke kanan. Yang sering kena arsir, yang lebih hitam, daerah arsirannya itu 7. Berarti himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari 7. Contoh kedua, ini pertidaksamaannya, cuma ini 3. 3 ini kita ubah jadi 1/4 log 1/4 pangkat 3. 3-nya kita taruh ke depan kan, kalau berdasarkan sifat 1/4 log 1/4 itu 1, dicoret. Jadi ini kita ubah dulu. Syarat numerusnya ada X nih. Kalau ini kan nggak ada X, ini cuma angka. Yang ini aja syaratnya berarti X lebih besar dari 0. Syarat logaritmanya kita lihat basisnya itu berarti di antara 0 dan 1 karena 1/4 kan? 1/4. Berarti nanti tanda pertidaksamaannya berubah, ya kan? 1/4 lognya coret, 1/4 lognya coret. Lebih kecil jadi lebih besar. X lebih besar dari 1/4 pangkat 3. Kita buat daerah arsirannya. Ada 0, ada 1/4 pangkat 3. 0 di kiri, 1/4 pangkat 3-nya di kanan. Ini lebih besar, ini juga lebih besar. Berarti ke kanan semua tuh, ke kanan semua. Daerah yang lebih hitam, yang lebih sering diarsir, berarti X lebih besar dari 1/4 pangkat 3 atau 4 pangkat min 3. Ini daerah penyelesaiannya. Contoh ketiga, 3 log X kuadrat tambah 4X lebih kecil dari 3 log X tambah 10, maka himpunan penyelesaiannya adalah, kita jawab, yang pertama syarat numerusnya dulu, ini mengandung X dua-duanya, berarti X kuadrat tambah 4X, ini kita faktorkan, X-nya keluar jadi X tambah 4, nilai X yang pertamanya 0, yang keduanya min 4. Terus yang X tambah 10 juga X tambah 10 berarti X-nya min 10. Yang ini kita buat garis bilangannya seperti ini. Kayak biasa, min 4, 0. Berarti kita misalkan 1 ke sini, 1 kuadrat tambah 4 kali 1 itu 5. 5 itu positif kan? 1 itu ada sebelah sini positif.
berarti negatif, positif berarti arahnya ke luar. Terus syarat logaritmanya, basisnya itu 3, berarti tandanya tidak berubah. Ini 3 log-nya coret, kita faktorkan ketemu 2 dan min 5. 2 dan min 5. Kita misalkan 0 ke sini, 0 kuadrat tambah 3 kali 0 min 10 berarti min. 0 di antara min 5 dan 2 kan? Di sini min, positif, kalau kecil ke tengah daerah penyelesaiannya. Berarti daerah arsirannya kita gabung, min 4 dan 0, min 4 dan 0, berarti keluar tadi kan ya, keluar, kita arsir tuh. Min 5 dan 2 ke dalam, kita arsir. Terus X lebih besar dari min 10, lebih besar dari min 10, kita arsir. Yang paling hitam itulah daerah penyelesaiannya, yaitu di antara min 5 dan 4 dan di antara 0 dan 2. Nah, itulah daerah penyelesaiannya. Contoh keempat. Contoh keempat itu yang pakai pemisalan. Ini kita misalkan 3 log X-nya Y. Ini kita cari seperti biasa. Y-nya 1, Y-nya 2, 1 dan 2. Masukkan, ini tandanya lebih kecil ya. Ini harusnya lebih kecil semuanya ke dalam, ya kan? Y-nya lebih besar dari 1 atau Y di antara 1 dan 2. Y itu tadi apa? 3 log X. 3 log X, 1, 2. 1 itu sama dengan 3 log 3. 2 itu sama dengan 3 log 9. 3 lognya kita coret semuanya. Sisalah 3x9. Berarti daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya X di antara 3 dan 9. Minnya ini nggak ada ya. Nah, X-nya di antara 3 dan 9.